Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia memberikan waktu untuk saya dan bersedia datang ke sini di tengah-tengah kesibukan kegiatan di sekolah. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata ya yang tugas yang diberikan di pendidikan guru penggerak ini. Ini adalah implementasi dari pendidikan guru penggerak di mana kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Nah, di budaya positif ini agenda yang sudah saya lakukan atau saya praktikkan itu ada perencanaan dan pengenalan kepada siswa, sosialisasi kepada siswa, kemudian menyusun keyakinan kelas, kemudian mempraktekkan segitiga restitusi dan ada evaluasi. Sebelumnya kita kenal dulu apa itu budaya positif dan mengapa budaya positif ini penting, kemudian bagaimana ini akan diterapkan di kelas. Budaya positif itu sendiri yaitu sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya nanti akan bisa menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau kelas. Di sini bisa dalam bentuk keyakinan kelas maupun sekolah ya Bapak Ibu. Nah, apa kaitannya? Mengapa sih budaya positif ini penting diimplementasikan di kelas atau sekolah? Yaitu karena memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap lingkungan belajar, kemudian perkembangan siswa serta hubungan antara semua pihak yang terlibat. Sehingga untuk budaya positif ini sebenarnya sangat penting diterapkan di sekolah kita maupun bisa di kelas. Nah, bagaimana cara untuk bisa menerapkannya di kelas? Yang pertama harus dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian menyepakati keyakinan kelas, kemudian melaksanakan keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu mematuhi keyakinan kelas. Selanjutnya mari kita merefleksikan dulu pengalaman yang kita miliki selama ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya tidak usah kita jawab bersama, tetapi jawabannya bisa Bapak Ibu semua simpan dalam diri, kemudian dipikirkan, diresapi apa saja sebenarnya yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Apakah Bapak Ibu semua sudah memikirkan dan sudah melakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Nah, kemudian apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif itu dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kita jawabannya bisa disimpan Bapak Ibu semua ya. Nah, sebelum menelaah untuk materi penjelasan berikutnya, saya ada sebuah permainan atau ice breaking ya. Ice breaking ini judulnya cobalah buka. Ini ada dua peserta, Bapak Ibu dua peserta. Peserta pertama itu bertugas menghafalkan salah satu tangan seolah sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Nah, untuk peserta B bertugas membuka kepalan tangan peserta A dengan segala cara. Jadi boleh dengan membujuk, boleh dengan menggelitik, boleh dengan menggoda, dan menawarkan sesuatu atau iming-iming. Mari kita lakukan berpasang-pasangan ya. Ada bapak, ibu, ibu dengan ibu, dan bapak dengan bapak mawon. Ini untuk SPG sebentar saja, mungkin 30 detik cukup untuk merelaksasi pemikiran kita sebelum masuk ke pemaparan selanjutnya. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri dan berpasangan. Peserta AB satu kepalan saja boleh dibuka
Jadi peserta A bertugas membuka, peserta B wajib menjaga kepala tangannya. Yang harus sambil berdiri ya biar kelihatan. Monggo Pak Dakir dan Pak Doto. Pak Doto berarti yang B, Pak Dakir yang A. Yang B menggepakan, yang A itu bertugas membuka. Oh salah, kebalik. Yang A menggepakan. Yang B berarti membuka tangan. Peserta A. Dengan bermacam-macam kekuatan kita satukan. Tidak boleh yang B harus berusaha, yang A harus berusaha menjaga ini ya, menjaga ya, mempertahankan. Boleh dengan segala macam cara. Dan membukanya juga berbagai macam cara yang harus berhasil. Berhasil dikit-kitik aja, ayo. Nah, biar berhasil itu boleh dikit-kitik boleh. Dibantu boleh. Diinik-inik sesuatu juga boleh. Gimana Pak? Boleh berbagai macam cara. Berbagai macam cara ya. Kan nggak ada aturan itu, bebas. Dalam cara membukanya gimana? Ada yang bisa? Dengan cara yang itu nanti kok kayak gini. Jelas ya dengan cara seperti itu langsung dibuka. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ya. Kita melihat video inspiratif dulu pengertian kita tentang budaya positif atau disiplin positif. Bapak Ibu coba perhatikan dan mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sangat diteliti lagi, ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibandingkan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang memberikan sukses adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah,
atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisnya. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu adalah disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk data karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa nih Bapak Ibu menurut Bapak Ibu semua? Pak Joko, disiplin itu seperti apa? Ketaatan kepada suatu hal, peraturan tata tertib yang menjadikan disiplin karakter seorang anak. Ada lagi? Pak Dagir tahu? Ketaatan tanpa pengawasan. Ketaatan tanpa pengawasan. Ya. Baik, di sini konsep disiplin itu ialah segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini adalah teknik mendidik mendidik seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, apakah disiplin itu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak. Tidak. Akan tetapi realitanya yang terjadi di sini, Kalau saya itu 70% tanpa hukuman baik. 90. 90% tanpa hukuman ya, disiplin dapat dicapai tanpa hukuman. Oke. Nah,
Di sini disiplin positif yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, sebagai pendidik, ya tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebagai pendidik itu kita bertujuan untuk menciptakan anak-anak ini yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin berdasarkan keinginan sendiri. Jadi bagaimana caranya kita mengubah siswa yang kurang disiplin atau tidak bisa mentaati peraturan untuk berperilaku baik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, apa hubungannya disiplin positif ini dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kaitannya dengan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi disiplin positif ini berbasis pada pelajar Pancasila, ya, yang mengacu untuk menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, bagaimana untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, Bapak Ibu? Yang tadi awal sudah saya jelaskan cara membuat suasana disiplin positif di kelas. Yang pertama tadi kan membuat keyakinan kelas, kemudian menyepakati, kemudian melaksanakan dan mematuhi. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk membuat keyakinan di kelas, Bapak Ibu. Apalagi sistem yang kita anut sekarang adalah sistem blok, yang dimana kita produktif, ya, dari jam pertama sampai jam terakhir, yaitu di jam ke-10 kita membersamai anak-anak dengan berbagai macam karakter. Apalagi untuk SMK ini kebanyakan cowok, sehingga karakter yang cewek dengan cowok ini berbeda, rada sulit diatur yang cowok. Kalau yang cewek itu agak manut-manut. Iya, kelihatannya agak kesulitan ya, Pak. Kalau cowok tidak, berarti Anda sudah hebat. Ya. Yang pertama itu kita membuat keyakinan. Kalau kemarin itu saya membuat keyakinan di kelas 10, ya, yang saya membersamai di minggu pertama dan minggu keempat, itu dari jam 1 sampai jam 10 selama 1 minggu. Itu kalau mereka tidak nyaman, mereka bosan, itu kan pembelajarannya tidak bisa serap secara maksimal, ya. Target yang kita inginkan tentunya siswa akan bosan. Ngapain di kelas, ngapain sih membosankan, kok jamnya suweman, pasti gitu. Akan tetapi setelah saya melakukan keyakinan kelas, ya, jadi di awal itu saya melakukan keyakinan kelas dengan siswa. Itu siswa menuliskan keyakinan. Jadi saya mencontohkan seperti ini. Jadi kita bersama di kelas ini anggaplah sebagai rumah, ya. Rumah, gimana caranya rumah itu kita tempati biar nyaman, biar bahagia di dalamnya. Nah, caranya piye? Caranya yaitu membuat keyakinan kelas untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada bersikap sopan, kemudian meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas. Ya, ini sudah menjadi keyakinan kelas kami. Kemudian menghargai diri sendiri, kemudian tepat waktu, kemudian jujur. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang kami buat pada saat awal pembelajaran. Sehingga gimana kalau keyakinan ini terwujud atau ditaati oleh semua siswa atau penghuni rumah? Saya ibaratkan adalah penghuni rumah. Jadi kelas itu adalah rumah kita. Jadi gimana caranya biar nyaman?
Nah, ini ada beberapa kaitannya dengan supaya tetap konsisten, jadi diingatkan dengan berbagai poster, disiplin, kemudian jujur itu hebat, jadi selalu diingatkan dengan tulisan-tulisan yang ditempel di kelas. Jadi supaya ingat, oh iya kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi harus disepakati. Nah, ini adalah kemarin ya kita buat keyakinan kelas. Ini suasana kelas ini kurang nyaman nih Bapak Ibu. Di kelas 10 itu kemarin kursi-kursi masih berantakan. Kemudian yang ada di sini itu tidak terlalu nyaman. Pokoknya saya bilang ini rumah kita. Kalau saya di sini dengan kondisi ruangan seperti ini, saya tidak nyaman. Ya, menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka buat kemarin, dan saya meminta untuk didiskusikan bersama mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Ternyata mereka merespon dengan baik dan kegiatannya sangat menyenangkan. Nah, ini adalah ketika kita menyepakati keyakinan kelas yang kita buat itu dengan ada 11 poin kurang lebih. Ini adalah suasana ruangan kelas nih Bapak Ibu yang masih reguler atau masih seperti biasanya. Mereka bilang nggak nyaman Bu. Nah, gimana caranya biar nyaman? Yaitu dengan cara ada kita koordinasi di kelas, kita buat kesepakatan membaca kesepakatan kelas yang kita yakini ya Bapak Ibu. Dan ternyata luar biasa anak-anak itu tidak ada yang merasa keberatan. Jadi semua menyetujui yang telah ditulis pada masing-masing di kertas itu. Jadi anak-anak juga kalau ada yang melanggar itu sudah ada kesepakatan harus bagaimana. Jadi ada bukan hukuman atau sanksi ya, tapi mereka menyadari sendiri apa yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab dari kelalaian atau tidak menuruti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas ini kemarin itu ditarik dari beberapa permasalahan yang dialami di kelas. Jadi di kelas itu ada semacam gap-gapan ya. Jadi ada kelompok siswa itu ada gap-gapan, kemudian tidak bisa berkolaborasi dengan gap yang lain. Jadi kalau nggak sama gap itu nggak mau. Jadi kalau kelompok itu sulit kalau seperti itu. Jadi kemarin itu membuat kesepakatan untuk kalau ada pekerjaan kelompok harus dikerjakan bersama, tidak hanya satu atau dua orang karena merasa tidak nyaman. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah penguatan keyakinan kelas ya, yang sudah saya buat itu setiap hari ketika saya bertatap muka dengan siswa itu saya selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau yang sudah disusun. Kemudian saya biasanya menggunakan momen tersebut untuk menguatkan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut ya. Jadi tidak hanya tertulis tetapi kita lakukan. Kemudian biasanya juga saya memberikan banyak pujian ya atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah untuk menjaga konsistensi budaya positif, yaitu jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada masalah, tidak ada problem. Jadi bagaimana caranya kita untuk menjaga konsisten budaya positif keyakinan kelas ini ketika terjadi konflik atau pelanggaran.
biasanya harus tidak boleh, guru itu tidak boleh menyalahkan ya Bapak Ibu. Jadi kok salah, itu tidak boleh. Itu tidak mengacu kepada pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi tidak boleh guru itu menyalahkan. Jadi guru itu harus bisa menjadi contoh di depan, menuntun dan memberi dorongan di belakang. Begitu tuh guru dan ngarsa tentu do madya mangun karso. Ya, jadi kita harus menjadi seorang guru itu kita harus berpusat kepada murid ya. Jadi ketika ada konflik atau pelanggaran itu menggunakan pendekatan secara bijaksana sebagai seorang guru. Jadi tidak boleh menyalahkan, akan tetapi kita mengajak berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, kemudian menanyakan tindakan mereka itu benar atau tidak. Nah, kemudian menyadarkan bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, begitu. Nah, kemudian kita harus melakukan refleksi harian bersama untuk mengevaluasi bagaimana implementasi positif itu berjalan atau tidak. Kemudian apakah yang perlu disesuaikan lagi ketika ada permasalahan, itu keyakinan kelas itu bisa ditambahkan lagi supaya untuk menghindari problem-problem kedepannya lagi. Jadi karena sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan kita di kelas, maka biasanya tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ini adalah evaluasi dan penyesuaian ya di akhir 2 minggu atau di minggu kedua. Itu biasanya melakukan evaluasi terhadap implementasi yang telah dilakukan. Ini melibatkan siswa ya untuk bermusyawarah, mendengarkan keluh kesah, saran dan perbaikan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah berhasil. Kemudian identifikasi yang berhasil itu yang mana dan area yang perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan itu yang mana. Kemudian buat perencanaan lebih lanjut lagi untuk memperkuat budaya positif di kelas. Kalau kemarin jadi untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya, yang disepakati siswa, yang membuat siswa itu nyaman berada di kelas, yang senang belajar, senang setiap hari masuk. Kalau di permasalahan yang kita hadapi itu anak bolos itu karena apa Bapak Ibu? Suka bolos. Alasan pertama pasti karena malas sekolah. Malas sekolah itu ada beberapa alasannya. Kenapa malas? Ini berdasarkan ini ya, saya observasi ya. Yang pertama itu gurunya membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kemudian pembelajarannya membosankan. Kemudian suasana kelas itu tidak nyaman. Oke. Jadi siswa itu merasa tidak nyaman berada di ruangan kelas. Mungkin dari sarpras kurang memadai, kemudian tidak adanya peraturan di kelas atau dengan wali kelas, kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas itu penting ya Bapak Ibu untuk dilaksanakan di kelas supaya untuk menjaga kenyamanan bersama, baik kenyamanan dalam lingkungan maupun kenyamanan sosial. Jadi interaksi sosialnya supaya nyaman. Terkadang juga ada yang kenapa bolos terus? Saya takut dengan siswa ini. Ada siswa yang takut karena mungkin dibully, dikerjain terus dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang seperti alasan-alasan tersebut itu seharusnya kita bisa untuk merefleksi, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan itu apakah benar, apakah masih kurang, bagaimana. Jadi kita berpusat pada murid itu, guru itu memang seharusnya berpusat pada murid, bukan hanya guru itu
menyalurkan menyalurkan ilmu. Tugasnya bukan cuma yang penting aku pulang, terserah kowe arep seneng apa ora, terserah kamu mau menerima penjelasan saya atau enggak. Yang penting tanggung jawab saya untuk menyampaikan materi, untuk memberikan ilmu itu sudah saya lakukan. Guru itu tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi guru itu harus benar-benar mengetahui karakter setiap siswa. Dia harus paham karena setiap karakter murid itu tidak bisa sama, ya tidak. Jadi gimana caranya biar nyaman dulu deh di kelas. Kalau udah nyaman tuh anaknya enak kok, bisa masuk pembelajarannya, bisa masuk ke yang kita berikan itu bisa diserap dengan maksimal. Kemudian siswa juga bisa berkembang sesuai minat dan bakat. Jadi kita nggak boleh maksa. Jadi tolong untuk Bapak Ibu semua bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang perlu kita tingkatkan supaya anak-anak kita itu bisa nyaman dulu berangkat ke sekolah. Nek wis nyaman nggak mungkin ada yang bolos. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan budaya positif dan keyakinan kelas. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Belum. Belum ada ya? Jadi bisa diadakan ya Bapak Ibu untuk melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, supaya bisa saling menghargai satu dan yang lainnya, supaya siswa itu nyaman berada di kelas, gurunya seneng, siswanya seneng. Itu mungkin ada lagi? Cukup ya Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya dalam memenuhi tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan kita bisa sharing di berbagai praktek baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.